Selamat siang semua, apa kabar? Walaupun sudah siang, saya berharap kita semua masih dalam keadaan semangat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.4 tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Kompetensi dasar yang kedua, 4.4, itu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Fokus pembelajaran kita siang ini adalah kompetensi dasar 4.4, kompetensi dasar yang kedua ya, yaitu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita siang ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, kalian semua diharapkan dapat menyusun sebuah pidato persuasif dan menyajikan pidato persuasif secara menarik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Jadi saya berharap kalian dapat menyimak secara baik video pembelajaran ini, karena setelah video pembelajaran ini ada tugas yang perlu kalian selesaikan berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk pada materi pokok kita siang ini, kita akan mengulang materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama tentang pengertian pidato. Pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan sesuatu di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Yang berikut, pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Struktur teks pidato persuasif, itu struktur yang pertama adalah pembukaan. Di dalam struktur yang pertama berisi tentang salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, ucapan rasa syukur. Sedangkan struktur yang kedua, itu isi pidato, itu berisi tentang penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penutup pidato berisi tentang harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat. Lalu yang kedua, permohonan maaf. Yang ketiga, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Ciri kebahasan teks pidato persuasif, itu yang pertama, kalimat aktif, kalimat tugas, kosakata emotif,
kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim, dan kata benda abstrak. Jadi itu materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan saya harap kalian semua masih ingat dengan materi tersebut, dan pastikan bahwa semuanya sudah memahami materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga kita masuk pada pembelajaran kita hari ini tentang menuangkan gagasan, atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis teks pidato dan menyajikan pidato secara menarik dapat terlaksana dengan baik. Dalam menyusun pidato persuasif atau menulis pidato persuasif, yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, maksud dari penulisan pidato, lalu tujuan pidato, sasaran, dan juga rencana. Berikut ini merupakan cara menuangkan gagasan, pikiran, atau pendapat dalam pidato persuasif. Jadi cara yang pertama itu menentukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Jadi cara yang pertama itu kalian harus tentukan dulu masalah pokok atau topik apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Setelah kalian tentukan topiknya, datang ke cara yang kedua, yaitu menentukan waktu berpidato. Maksudnya kalian harus menentukan kapan kalian harus berpidato, atau dengan kata lain, dalam situasi apa kalian harus berpidato. Misalnya berpidato pada acara perpisahan di sekolah misalnya, atau berpidato pada acara atau menjelang 17 Agustus. Lalu cara yang ketiga adalah menentukan atau menemukan pokok-pokok pikiran atau alasan untuk meyakinkan pendengar. Jadi di cara yang ketiga itu kalian harus menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan untuk meyakinkan pendengar. Misalnya kalian berpidato tentang kebersihan sekolah, berarti kalian harus mampu mengajak dan meyakinkan pendengar tentang pentingnya kebersihan sekolah dan bagaimana cara untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Contoh lain, misalnya kalian akan berpidato tentang pengolahan sampah. Yang pokok-pokok pikiran yang harus kalian buatkan, misalnya yang pertama, sampah harus dipilah. Yang kedua, sampah bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, sampah dapat menghasilkan. Setelah itu, langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif adalah yang pertama, memilih dan menentukan topik. Jadi langkah yang paling awal untuk menulis sebuah teks pidato adalah kalian harus tentukan, harus pilih topik apa yang harus kalian tulis. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan tujuan pidato persuasif. Kalian juga harus bisa menentukan tujuan pidato. Kalian berpidato ini tujuannya untuk apa? Misalnya kalian berpidato tentang sampah tadi, berarti tujuan dari pidato ini apa? Yang ketiga itu mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Setelah kalian tentukan topik, lalu menentukan tujuan, kalian datang ke langkah yang ketiga, kalian mulai mengumpulkan data atau mulai berpikir untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar terkait dengan topik
pidato yang akan kalian sampaikan. Langkah yang berikut itu menyusun kerangka pidato. Setelah langkah pertama, kedua, dan ketiga selesai kalian lakukan, datang ke langkah yang keempat, kalian mulai menyusun kerangka pidatonya. Tujuan dari kalian membuat kerangka pidato itu untuk memudahkan kalian ketika mulai menulis teks pidato. Setelah langkah keempat selesai, datang ke langkah yang terakhir, yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Jadi dengan adanya kerangka pidato yang sudah kalian buat di langkah sebelumnya, di langkah yang terakhir ini, berdasarkan kerangka pidato tersebut, kalian mulai kembangkan menjadi sebuah pidato yang utuh. Setelah pidato selesai kalian buat, kita datang ke kegiatan yang berikut, yaitu menyajikan teks pidato. Jadi dalam menyajikan teks pidato atau pidato yang akan kalian sampaikan itu akan menarik apabila orang yang menyampaikan pidato tersebut atau orator mampu menyampaikan isi pidato dengan cara yang pertama itu vokal yang jelas dan lantang. Maksudnya di sini adalah suara kalian itu sangat mendukung. Yang kedua itu intonasi yang tepat. Intonasi suaranya kalian juga menjadi penentu dalam suksesnya berpidato. Itu mulai dari nada, tempo, dan juga jeda. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kalian memainkan ekspresi wajahnya kalian sesuai dengan isi pidato yang ada. Sekian penjelasan materinya. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini kalian bisa paham, bisa mengerti dengan materi yang telah disajikan.